Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis, yaitu tentang PT Gojek Indonesia. Di sini tentang startup yang ada di Indonesia. Perkenalkan dulu, nama saya Iwayan Pariase, NIM 12113919. Di sini saya akan membahas tentang PT Gojek Indonesia. Apa sih itu Gojek? Gojek adalah sebuah layanan bookingan Gojek melalui aplikasi Gojek yang bisa di-download di smartphone Android dan iPhone. Berdiri, Gojek adalah putra asli Indonesia lulusan Harvard, yaitu yang bernama Nadiem Makarim. Baik, saya akan mulai tentang latar belakang. Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Menjadi salah satu bukti dari perkembangan teknologi di mana seluruh khalayak sudah pasti menggunakan media internet. Internet pada khalayaknya juga dijadikan sebagai alat untuk menjual dan memasarkan produk atau jasa yang dimiliki karena internet praktis, efisien, dan efektif, sehingga menjadi pilihan kegiatan jual beli di dunia maya serta untuk promosi produk dan jasa. Salah satu bidang yang akan dibahas kali ini adalah bidang usaha jasa. Jasa seringkali dibandingkan sebagai salah satu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri memiliki banyak arti, dari mulai pelayanan pribadi sampai jasa sebagai suatu produk. Mendedikasikan jasa adalah setiap tindakan dan kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik ataupun tidak. Teknologi transportasi merupakan salah satu dari sekian banyak sektor usaha jasa dimanapun lalu lintas di jalan raya, pentingnya dengan lalu lintas di dunia maya. Saya berikan contoh, aktivitas transportasi di Jakarta itu sangat crowded. Bagi kebanyakan pihak masalah itu sering diabaikan, namun ada salah satu pihak yang melibatkan masalah itu sebagai peluang usaha dan memberikan solusi bisnis yang menjanjikan. Di sini Gojek hadir sebagai salah satu contoh, lahir karena perkembangan teknologi sehingga sulit rasanya menolak kehadiran mereka. Bagi para penumpang tukang ojek di pangkalan kiranya perlu berpikir lebih cerdas, karena gimana di Gojek yang di sini itu menerapkan sistem yang namanya itu sistem teknologi. Gojek adalah sebuah layanan objek melalui aplikasi Gojek yang bisa di-download di smartphone, Android, dan iPhone. Gojek menawarkan 4 jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya. Yang pertama itu tentang pengantaran barang, jasa angkutan, terus belanja, terus kerjasama dengan perusahaan yang untuk jasa kurir, yang menekankan keunggulan dalam percepatan inovasi dan interaksi sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan PT Gojek Indonesia. Dalam memberikan pelayanan transportasi umum pada masyarakat Indonesia, Gojek menggunakan berbagai teknologi sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Sistem pemesanan pada Gojek melalui aplikasi online yang sudah tersedia Play Store maupun Apple Store. Untuk pembayaran, Gojek memiliki 2 cara, yaitu dengan cash atau cashless yang disebut dengan GoPay, dan dapat digunakan pembayaran semua jenis layanan pada Gojek. Dalam memberikan layanan, Gojek memanfaatkan teknologi informasi, antara lain teknologi ada 3 teknologi yang diterapkan oleh Gojek. Yang pertama itu ada nama teknologi end user, teknologi database. Yang ketiga itu namanya application programming interface.
fitur dan layanan Gojek. Mungkin kalian bisa lihat di belakang background saya di belakang itu ada gambar. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada namanya GoSend atau juga disebut dengan Get Delivery. Layanan transportasi barang itu disebut dengan tersedia di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Yang kedua itu ada namanya GoRide atau Get When Go Back, layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor. Itu kalian bisa klik dengan, kalau misalnya kalian mau transportasi menggunakan sepeda motor ya klik GoRide. Kalau kalian menggunakan yang ada ketiga ini namanya GoFood, layanan pesanan makanan. Ini khusus untuk makanan. Yang keempat ini ada namanya GoBox, layanan pengantar barang berukuran besar. Yang kelima itu GoClean, layanan membersihkan rumah. GoGlam, layanan kecantikan. GoMassage itu layanan pemijitan. GoTik, layanan pemesanan tiket. GoCar, layanan transportasi penumpang dengan menggunakan mobil. Itu yang ada namanya GoAuto, layanan montir. GoMed, layanan membelikan obat. GoPulsa itu layanan isi pulsa elektronik. GoShop, layanan belanja barang. GoBill, layanan memberikan pembayaran. GoPay, layanan pembayaran digital. GoDeal, layanan menawarkan diskon. Yang terakhir itu ada namanya GoBlueBird, layanan dengan taksi reguler Bluebird Group. Seperti itu. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi PT Gojek Indonesia. Di situ berdasarkan bagian strukturalnya, maka tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut. Di sini untuk yang pertama itu ada direktur utama. Fungsinya itu melakukan evaluasi perusahaan, melakukan rapat rutin, mengawasi situasi bisnis. Terus wakil direktur utama membantu melakukan evaluasi perusahaan, membantu melakukan rapat rutin, membantu mengawasi situasi bisnis. Yang ketiga ada namanya manajer IT, merencanakan strategi implementasi atas kebijakan perusahaan, memastikan semua sistem IT dapat berjalan dengan lancar, memonitor pelayanan strategi dan kebijakan agar sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, manajer accounting, membuat laporan keuangan, mengatur kas. Dan yang kelima itu ada namanya manajer marketing, menjalani relasi dengan konsumen, membimbing dan membina karyawan di bagian pemasaran. Yang itu tugasnya yang terakhir melakukan planning dan analisis pemasaran. Manajer HRD membantu general manager dalam merencanakan membangun perusahaan, melayani dalam proses perekrutan. Misalnya ada perekrutan tentang Gojek yang baru, tentang pegawai yang di dalam perusahaan. Yang terakhir itu tugasnya itu mengawasi dan mengevaluasi kinerja. Terus di sini ada namanya flowchart pada aplikasi yang Gojek. Mungkin bisa dilihat di belakang saya. User membuka aplikasi Gojek, kemudian memilih aplikasi ingin masuk ke fitur GoRide dengan masukkan lokasi penjemputan di lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika iya, maka masukkan nama pengirim dan penerima seperti nomor telepon. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash ataupun GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pemesanan akan diproses. Sudah bisa menggunakan penjemputan driver Gojek. Selanjutnya user kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin pesan kembali. Kayak seperti itu. Di sana kan sudah jelas kayak mulai kalau kalian menggunakan GoRide, GoCar, GoSend, GoFood itu jika memilih GoRide
kalian cuma tekan yes. Habis itu masukkan lokasi penjemputan, masukkan lokasi tujuan, habis itu masukkan deskripsi barang, habis itu tekan yes, masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon. Seperti itu. Itu untuk proses pembayaran itu ada cash atau menggunakan GoPay. Kalau cash tekan yes, kalau mau GoPay tekan yes. Terus pesan seperti itu. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen Gojek. Itu ya ada, bisa kalian cek pada gambar itu. Ada yang pertama itu ada menu login. Kalian bisa cek pada menu login. Pada menu ini user diminta untuk login dengan menggunakan nomor telepon. Kalian ketik nomor telepon yang Anda sebelumnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Mungkin nanti kalau kalian udah menggunakan itu ada, nanti ada gambar yang berisikan dengan nomor, lalu nomor dari di SMS dari Gojek nanti akan ada nomor PIN kayak gitu. Itu akan kalian masukkan sebagai kode masuk. Habis itu tampilan utama ini kalian bisa lihat. Tampilan utamanya seperti ini. Untuk tampilan layar utama aplikasi Gojek, user bisa melihat jenis jasa yang disediakan, yaitu yang saya bilang itu ada GoSend, GoRead, GoFood. Tinggal kalian itu mau pesan yang mana. Terus untuk proses pemesanan ini saya kasih contoh pada menu pemesanan di sini. Pada pesanan ini, memesan makanan dengan menggunakan jasa GoFood. Ini contohnya misalnya di GoFood, di mana pada tampilan ini user memilih kembali kopi dan tes. Itu sebagai kalian contoh itu. Terus kalian cuma habis itu setelah itu untuk yang dicari di sini, user memilih menu-menu yang disediakan pada tersebut dengan melakukan check out pada menu tersebut. Habis itu pada menu ini user diminta untuk mengisi alamat yang akan dituju untuk mengantarkan pesanan, dan user diminta untuk memilih metode pembayaran, dan setelah itu user melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Itu ada yang namanya cash ataupun menggunakan GoPay. Itu ada dua aplikasi. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sistem informasi memiliki peran penting dalam mengambil keputusan menunjukkan bisnis. PT Gojek sudah terintegrasi pada penerapan e-commerce dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur aplikasi perusahaan yang sangat terintegrasi yang menghubungkan antara Gojek dengan customer. Saran saya di sini, customer service untuk customer maupun mitra driver agar responsif dalam membahas keluhan dan bantuan customer maupun mitra driver Gojek. Faktanya di lapangan masih banyak terdapat keluhan-keluhan dari aplikasi Gojek yang diharapkan bisa terus disempurnakan dan di-manage. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.